Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara dan para peserta webinar kali ini. Saya Andriko, merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Di sini alhamdulillah saya ditunjuk menjadi pemateri dalam webinar, yaitu pendidikan jasmani di masa pandemi COVID-19. Puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan serta memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan webinar secara daring. Kali ini saya sebagai pemateri akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi, khususnya pendidikan olahraga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana dampak pendidikan di masa pandemi COVID-19 sekarang. Bukan di pendidikan aja pandemi COVID-19 ini berdampak, tapi juga berdampak terhadap kesehatan, itu udah pasti, ekonomi, sosial, serta sektor-sektor lainnya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya kita harus bisa memutus rantai pandemi COVID-19 ini secara kerjasama kita dengan pemerintah, agar dampak-dampak ini hilang dan bisa kembali seperti semula. 2. Tantangan daerah dalam pembelajaran jarak jauh meliputi satuan pendidikan di daerah terpencil dan terluar yang perlu didampingi, dan minimnya infrastruktur daring daerah, terbatasnya kepemilikan perangkat teknologi pada keluarga siswa. Di sini juga dampak pendidikan jarak jauh, khususnya daerah terpencil, terluar, karena di sana kurangnya teknologi serta pada keluarga siswa. Di sini juga merupakan dampak yang nyata dalam pembelajaran jarak jauh tersebut. Ketiga, pembelajaran dan penilaian dapat dipertahankan dalam kondisi keterbatasan interaksi sosial, maka pilar-pilar penopang mutu pendidikan, yaitu kecakapan literasi, penguatan karakter, serta kecakapan 4C, critical thinking, creative communication, dan kolaborasi. 4. Sehubungan dengan tersebut, Direktorat Pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu melaksanakan kegiatan rapat koordinasi agar dampak dalam pandemi ini dalam pendidikan harus bisa kita koordinasi secara tepat, cepat, dan tegas, agar siswa kita tidak kebingungan dalam pendidikan dalam masa pandemi sekarang. Selanjutnya, tujuan diselenggarakan rakor yaitu 1.
kebijakan di pelaksanaan pendidikan masa pandemi COVID-19. Bagaimana kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini bisa jalan secara lancar, baik, dan sampai kepada siswa dan siswi kita di seluruh Indonesia. 2. Manajemen, strategi, dan implementasi pembelajaran dan penilaian di masa pandemi COVID-19. Bagaimana manajemen dan strategi yang dilakukan para guru serta kerjasama pemerintah dengan guru penilaian di masa pandemi ini berjalan secara lancar. 3. Penguatan karakter. Walaupun dalam masa pandemi sekarang, penguatan karakter itu merupakan nilai utama. Di sini kita harus bisa memanfaatkan orang tua. Biasanya guru 80% membuat karakter siswanya di sekolah, sekarang terbalik. Itu 80%-nya pada orang tua yang penguatan karakternya dan 20%-nya dari guru. Walaupun itu dilakukan secara online ataupun daring. 4. Literasi dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di masa pandemi COVID-19. Strategi memperlancar pembelajaran pendidikan jasmani olahraga saat pandemi COVID-19. Yang pertama, keterlibatan orang tua. Bagaimanapun keterlibatan orang tua yang saya sudah bilang tadi, yaitu 80% harus keterlibatan orang tuanya. Sebab kita ini terbanding balik. Biasanya guru di sekolah memberikan keterlibatannya lebih besar, sekarang orang tua, biasanya orang tuanya santai dalam keterlibatannya, sekarang harus seutuhnya untuk keterlibatan orang tua agar siswa dan siswa ini dapat ilmu dari gurunya tersebut. 2. Pemuatan teknologi. Di sini bukan siswa dan siswinya aja yang harus bisa memperkenalkan teknologi, tetapi orang tuanya. Sebab teknologi ini bisa menjadi hal negatif bagi siswa dan siswi kita. Karena jika tidak dibimbing oleh orang tuanya tersebut. 3. Penerapan hidup sehat. Dengan pendidikan jasmani olahraga ini merupakan pembelajaran cara hidup sehat. Di sini kita tidak bisa melakukan tatap muka. Alangkah baiknya bagaimana penerapan hidup sehat bisa jalan untuk anak-anak kita tersebut. Walaupun kita berikan contoh dalam sejarah daring. 4. Aspek afektif. Selanjutnya yaitu kendala guru penjas ketika pandemi. PSBB gunanya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 mengharuskan beberapa guru pendidikan jasmani di semua jenjang pendidikan harus melakukan pembelajaran di rumah. Di sini merupakan juga dampak yang sangat signifikan bagi guru pendidikan jasmani. Kendala umum yang dihadapi guru penjas dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu fasilitas media mengajar elektronika, yaitu seperti komputer, laptop, HP, dan Android. Ini tidak semua guru penjas dan siswa memiliki. Di sini juga merupakan kendala umum yang dihadapi guru penjas, bukan guru penjas saja, tetapi seluruh guru. Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga guru penjas yang tidak mampu memanfaatkan media pengajar elektronik berbentuk hardware dan software dengan baik atau gaptek. Dan di sini untuk kedepannya pemerintah harus memperhatikan hal-hal ini agar para guru penjas bisa memanfaatkan
teknologi tersebut. Ketiga, akses internet yang terbatas di tiap-tiap wilayah. Guru PNS itu mengajar. Di sini contohnya daerah pedalaman, internetnya susah, dan apalagi ada di daerah-daerah yang ketika lampunya mati, jaringan internetnya hilang, dan di situ pemerintah harus memperhatikan agar kendala umum yang dihadapi guru PNS ini bisa diatasi dengan baik dalam pembelajaran jarak jauh tersebut. 4. Sejauh ini guru PNS juga kebingungan memilih dan menempatkan teknologi atau online learning yang dapat memenuhi pengajaran pendidik jasmani. Di sini juga pemerintah harus memperhatikan hal-hal tersebut agar kebingungan ini dan pempatan teknologi ini tidak terjadi untuk kedepannya. Itu tadi merupakan materi yaitu pengajaran pendidikan di jasmani di masa pandemi. Saya sampaikan untuk kepada para peserta webinar ini, alangkah baiknya kita menjaga kesehatan walaupun kita melakukan mata pembelajaran secara daring, alangkah baiknya kita harus manfaatkan teknologi para guru, siswa, dan semuanya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah dalam penyampaian kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.